Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan materi terdahulu, yaitu tentang belajar tentang kode-kode PHP HTML pada web server ya, atau kita langsung pada server. Eh, untuk minggu yang lalu kita sudah belajar input ya. Contohnya seperti ini. Kita panggil halaman form, kita bikin yang namanya misalnya Budi Sono, alamat Jawa Timur. Kita submit. Budi Sudarsono terbawa di sini, Jawa Timur terbawa di sini, dan kita berada pada file proses.php. Ini seharusnya sudah masuk ke dalam database. Nah, untuk database-nya masuk ke sini. Ketikkan php myadmin. Lalu masukkan usernya root, passwordnya 123. Lalu masuk ke nama siswa ya. Nama siswa database ini, data anggota. Kita akan cek apakah Budi Sudarsono masuk. Nah, ini Budi Sudarsono masuk ya, yang Jakarta. Kita coba lagi, kita back. Misalnya Dewi Anggraeni, asalnya Cipanas. Kita submit. Dewi Anggraeni terbawa ke sini, Cipanas terbawa. Kita berada pada proses.php. Kita akan cek di database apa dia masuk atau tidak. Di sini kita klik di sini ya. Nah, ini ada Dewi Anggraeni ya, udah masuk ya. Berarti materi yang sebelumnya adalah sampai sini. Nah, sekarang kita akan menampilkan data-data yang ada di sini ke dalam browser ini. Nah, caranya kita mulai dengan membuka file baru ya. Kita buka remote servernya, kita masukkan ke sini. Login dengan root, passwordnya tkj12. Oke ya. Kalau sudah masuk, langsung ke pindah direktori ke direktori kalian masing-masing ya. Oke, ini udah pindah direktori. Habis itu dicek filenya, ketikkan ls. Nah, ini ada file-filenya. Kita akan bikin nama file baru. Contoh filenya lihat.php ya misalnya ya. Maaf, jangan lupa kasih nano. Kita kasih ekstensi php dulu, jangan lupa. Nah, kita tes apakah file ini tampil atau tidak. Ketikkan echo titik koma, ini file lihat.php. Oke, untuk mencobanya kita harus keluar, tekan Ctrl X, tekan yes untuk yesnya, enter. Kita coba di sini panggil dengan lihat.php. Nah, ini file lihat.php seperti ini ya. Berarti file yang dipanggil ini udah benar. Lalu sekarang kita melanjutkan untuk membuat koneksi. Ini kalau garis ini berarti tidak hanya sebagai komentar saja ya. Koneksi
koneksi. Oke, kita kasih ketikan variabel koneksi sama dengan MySQL i connect host, user, password, database. Ketikkan localhost, usernya root, passwordnya 123. Ini masuk untuk ke database ya. Lalu pilih nama databasenya, pilih database yang digunakan. Kita pakai nama databasenya nama siswa, nama siswa. Kalau sudah, kita cek jangan sampai ada yang salah. MySQL i connect localhost root 123. Oke. Habis itu kita bisa coba dulu ya, apakah ada error atau tidak, dengan menekan Ctrl X, yes, enter. Coba di sini kita refresh. Kalau tidak ada error, maka ini file ini akan tampil. Tapi kalau ada error, saya coba contohkan ketika terjadi error ya. Contohnya di sininya y-nya kita kasih, kita Ctrl X, yes, dari simpan di sini. Oh, maaf, ini kayak tidak terjadi pesan error. Contohnya jangan ini ya. Contohnya titik komanya tidak ada misalnya ya. Ctrl X, Y, kita refresh di sini. Masih ada ya. Oke, kita lanjut dulu ya. Nanti sambil berjalan untuk troubleshootingnya apabila terjadi error. Kita lanjutkan dengan membuat query. Query kita simpan pada variabel data sama dengan MySQL i query kurung buka titik koma. Habis itu masukkan koneksi dulu. Koneksi ini diambil untuk koneksi yang ini ya, koneksi ke database servernya. Habis itu masukkan query-nya, select bintang from, lalu diikuti dengan nama tabel. Nama tabelnya menggunakan data anggota. Nama tabelnya menggunakan data anggota. Habis itu kurung tutup, titik koma. Setelah itu di enter ya. Kita bikin kode PHP untuk menampilkan data dari database ke dalam browser ya. Ketikkan while kurung buka kurung tutup kurung kurawal kurung tutup. Nah, di sini kita masukkan variabel tampil. Kita bikin variabel tampil untuk menampung data dari MySQL i MySQL page array. Ini adalah
sintak PHP untuk merubah data variabel data ini dalam bentuk sebuah array. Array itu per blok ya. Data apa yang mau dirubah dalam bentuk array, yaitu data pada variabel data. Jadi variabel data ini akan dirubah ke dalam bentuk array dan disimpan pada variabel tampil. Nah, setelah itu baru kita tampilkan di sini. Echo variabel tampil indeks titik koma. Ini bisa indeks 1, indeks 0 bisa ya. Kita coba indeks 1. Indeks 1 itu contohnya ini nih. Nah, ini untuk kalau menampilkan ini, nomor ini namanya indeks 0. Kalau nama ini indeks 1, ini indeks 2 gitu ya. Oke, kita simpan dengan menekan Ctrl X, yes, lalu enter. Kita refresh di sini. Nah, ini datanya sudah tampil ya. Ini data-data yang ada di dalam database tadi. Database ini nih. Ini terakhirnya Dewi Anggra ini. Ini Dewi Anggra ini. Nah, ini datanya kan jadi satu ya. Maka kita harus tambahkan kode supaya setiap baris ini muncul di bawahnya. Kita masuk lagi. Kita tambahkan aja di sini. Home, kita masukkan kode HTML pada sintak PHP. Kita seperti ini ya, BR untuk menambahkan kode HTML untuk baris baru. Kita simpan, kita yes. Nah, gitu ya. Kita refresh, maka datanya di bawah ini. Nah, itu adalah data untuk menampilkan data pada database. Maka apabila kita menginput data tanpa kita jika kita menginput data kita panggil form. Nah, kalau kita inputkan data di sini misalnya Jubaidah dari Ciranjang. Kalau kita submit di sini, kita langsung melihat pada lihat.php. Kalau kita refresh, maka di sini nambah Jubaidah di sini. Gitu ya. Oke, seperti itu. Selamat belajar. Selamat mencoba. Silakan berkreasi dengan menambahkan variabel menambahkan indeks 0, indeks 1, indeks 0, indeks 1, indeks 3. Ya kan, silakan kirimkan ke Google Classroom dan melampirkan rangkuman dari bacaan ya. Baik, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.